warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, ayah bunda, dan juga teman-teman yang ada di rumah. Senang sekali saya Dia Dikara bisa kembali hadir di acara Performing Day untuk holiday program kita di kelas berpendapat. Nah, teman-teman di sini sudah selama 3 minggu belakangan belajar bersama tentang bagaimana berbicara yang baik, bagaimana berpendapat yang baik, dan hari ini mereka akan mengangkat isu-isu sosial berkaitan dengan kemiskinan, isu difabel, dan juga isu pendidikan ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman semua adik-adik yang juga menyaksikan bisa terinspirasi dan belajar bersama dari teman-teman yang akan performing di hari ini. Hari ini ada 10 peserta ya teman-teman. Dan peserta pertama kita akan mendengarkan satu presentasi gitu ya, atau satu pembicaraan gitu ya, speech dari Miula. Ya, Miula akan membawakan satu tema tentang pendidikan. Halo Miula, apa kabar? Halo Miss. Baik. Hai. Nah, hari ini mau menyampaikan tentang berpendapat terkait isu pendidikan ya Miula. Iya, Miss. Apa nih kira-kira yang bakal disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di sini? Kalau aku sih lebih tepatnya ke pembelajaran online ya, karena sekarang kita Tentang pembelajaran online karena situasi sekarang ya yang memungkinkan dan mengharuskan pembelajaran online. Oke, silahkan Miula, waktu dan tempatnya. Miss Dia persilahkan. Oke, Miss, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Eni dan hari ini saya akan menceritakan pendapat saya tentang pembelajaran online, terutama efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi. Berdasarkan salah satu survei Indonesia, sekitar 92% pelajar dan mahasiswa mengalami kesulitan belajar online. Hal ini menggambarkan bahwa tidak hanya sedikit, namun hampir semua pelajar dan mahasiswa pernah mengalami kesulitan dalam belajar online. Beberapa kendala yang saya rasakan sendiri saat pembelajaran secara online adalah salah satunya masalah sinyal. Saya pernah nih, waktu lagi kelas tiba-tiba koneksi saya mati. Jadi saya harus nunggu koneksinya untuk stabil kembali dan join ke room itu. Saya juga pernah saat lagi kuis UTS, tiba-tiba koneksi saya mati dan ranking saya turun jauh. Kalau nggak salah itu kurang lebih 20 orang karena saya telah menjawab soal. Selanjutnya ada rasa bosan. Ini juga terjadi kepada saya. Rasa bosan dan malas belajar di depan layar. Mata lelah yang mengakibatkan kita tidak fokus dengan pelajaran yang sedang kita pelajari. Masalah ini menyebabkan pelajaran yang kita pelajari tidak terserap dengan baik oleh otak kita. Selain dua hal yang saya jelaskan sebelumnya, hal lain yang saya rasakan adalah menurunnya kemampuan untuk berkomunikasi. Karena jarang bertemu teman. Kalau kita sekolah offline kan kita sering ngobrol bersama teman, berbicara dengan guru, diskusi secara berkelompok dengan teman-teman, jajan ke kantin bersama, les, dan lain-lain. Kalau sekolah secara online kan pasti juga jarang berkomunikasi dan jadinya kurang nyambung bersama teman-teman. Selain itu, juga rasa produktif. Juga kurang produktif di rumah yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang kurang berguna atau kurang produktif. Contohnya scrolling IG, scrolling TikTok, lihat YouTube, main game secara berlebihan, dan lain-lain. Jadi, bagaimana ya cara kita untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini? Kalau untuk sinyal, kita bisa menyiapkan beberapa koneksi internet untuk berjaga-jaga. Seperti contohnya koneksi dari orang tua, seperti koneksi dari ayah, koneksi dari ibu, dan koneksi dari perangkat. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, kita bisa bertanya kepada salah satu teman kita terkait bagian atau pelajaran yang tertinggal tadi karena masalah koneksi. Selanjutnya ada rasa bosan. Rasa bosan ini bisa dihilangkan dengan misalnya adanya seminggu sekali pembelajaran secara offline ke sekolah. Itu bisa didiskusikan dengan guru. Atau games dari sekolah yang diadakan secara online. Atau bisa juga olahraga di hari libur, melihat yang hijau-hijau seperti tanaman, dan menghirup udara segar. Hal yang bisa kita lakukan agar kemampuan berkomunikasi kita tidak menurun antara lain adalah bersama teman-teman, bisa melalui
video call, dan voice call. Atau bisa juga melakukan agenda-agenda seru bersama teman-teman, seperti contohnya kita bisa nobar secara online melalui aplikasi Zoom. Atau jika kita merasa kurang produktif, kita bisa mengikuti kelas-kelas online sesuai dengan minat atau ketertarikan kita. Karena itu, yuk kita coba tips-tips yang tadi saya jelaskan. Jangan lupa, kita juga harus menumbuhkan rasa semangat untuk belajar dari dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Mila. Gimana tadi menurut Mila penampilannya? Aku Miss Dia pengen tahu nih, Mila udah cukup puas dengan hasilnya? Cukup puas sih. Ya, bagus. Apa nih yang Mila improve dari simulasi kemarin? Kita kan minggu lalu sudah gladi resik ya, bisa dibilang kayak gitu. Apa nih peningkatan yang Mila berikan pada penampilan kali ini? Sebenarnya sih saya kan awalnya deg-degan banget soalnya karena online itu habis. Tapi saya udah latihan intonasi, dan kemarin kan sebenarnya kendala saya itu ada di masalah kamera karena terlalu ke bawah gitu, jadi kalau nggak salah saya itu hanya ke dagunya saya. Nah ini saya sih udah merasa cukup puas. Oke, good. Jadi benar teman-teman, kalau misalnya kita deg-degan bisa diatasi dengan banyak latihan ya Mila. Karena dengan banyak latihan kita jadi lebih siap. Dan benar kalau misalnya tampilan videonya juga bagus, bisa bikin tambah lebih pede. Thank you Mula. Sudah berbagi tentang bagaimana nih tips and trick Mila untuk mengatasi kebosanan atau kemalasan belajar ketika menggunakan sistem online. Nah, untuk peserta selanjutnya, Miss Dia akan memanggil Nathanael, ya, Nathan gitu ya, sapaan pendeknya, yang akan sharing tentang kepeduliannya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Halo Nathan. Halo Miss. Hai. Hari ini apa nih persiapannya yang sudah dilakukan untuk present tentang isu kemiskinan? Saya sudah banyak latihan untuk mengurangi ketegangan. Oke, good. Silakan Nathan, sudah siap? Miss Dia kayaknya udah yakin nih ya, udah mantep ya. Kita mulai ya. Silakan Nathan untuk menyampaikan pidatonya. Selamat pagi teman-teman, nama saya Nathan. Kali ini saya ingin berbicara mengenai masalah kemiskinan. Kenapa saya tertarik membahas masalah kemiskinan? Karena menurut saya, negara kita, masyarakatnya masih berada di ambang kemiskinan. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah kemiskinan di negara kita? Nah, kemiskinan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, masih banyaknya pendidikan di Indonesia yang kurang merata, secara kualitas maupun kuantitas. Contoh pendidikan yang tidak merata, yaitu banyaknya daerah-daerah terpencil yang masih kurang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, kualitas guru yang kurang baik, cara belajar yang salah, dan lain-lain. Sebab itu, banyak orang yang kualitas pengetahuan atau kemampuannya kurang bagus, sehingga menyebabkan kualitas masa depan mereka juga kurang bagus. Akibatnya, kualitas hidup mereka kurang baik dalam artian kurang mapan sosial. Kedua, masih merajalelanya korupsi di Indonesia. Kenapa demikian? Karena jika banyak orang korupsi, maka banyak uang rakyat yang diambil oleh orang itu sendiri. Contoh, ada dana untuk akses transportasi antar desa. Karena dikorupsi, maka jalan tersebut tidak dibuat, sehingga pembangunan dan kemajuan desa tersebut jadi terhambat. Simpelnya, mengambil uang rakyat atau mengambil hak rakyat. Ketiga, pola asuh dari kecil. Orang tua sangat berperan di dalam membantu kualitas anak. Karena jika orang tua memberikan pola asuh yang salah, maka karakter anak yang terbentuk juga tidaklah bagus. Pola asuh yang benar membentuk karakter bagus, yaitu mereka menjadi pribadi yang kuat secara mental, tangguh, menghadapi rintangan, dan tidak lemah dan tidak mudah menyerah. Terus apa hubungannya sama kemiskinan? Menurutku pribadi, yang tangguh, kuat, dan pantang menyerah akan mempunyai masa depan yang lebih baik dalam artian
pasti hidup mereka lebih baik. Lantas bagaimana cara menyelesaikan kemiskinan di negara kita? Menurutku dengan cara menyelesaikan masalah di atas. Yang pertama, kita dapat meratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan, bahu-membahu antar masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, mengirimkan dan menugaskan guru-guru ke daerah pedesaan dan terpencil, mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah di daerah terpencil, menambahkan fasilitas di sekolah-sekolah negeri yang di desa-desa maupun di kampus-kampus di daerah. Yang kedua, dengan memberantas korupsi di negara ini, memberikan sanksi yang tegas terhadap koruptor di Indonesia. Yang ketiga, memberikan pola asuh kepada anak dengan baik, selalu memberikan perhatian terhadap anak. Orang tua tidak sibuk dengan dirinya sendiri, jangan terlalu dimanja, dan lain-lain. Jadi, jika kita ingin bangsa kita maju, generasi mendatang mempunyai kehidupan yang lebih baik, dalam artian kemiskinan tidak ada lagi, maka mari kita bersama-sama menyadari problem atau masalah penyebab kemiskinan ini dan mari bersama-sama bahu-membahu mengatasinya. Dengan demikian, kemiskinan dapat kita atasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, good. Bisnya suka banget di sini Nathan ya, gestur ya. Kalau teman-teman memperhatikan gestur Nathan ini terbuka posisinya ya, tegak, sehingga itu bikin tambah confidence dan nafasnya jadi kuat ya. Karena kalau perutnya tertekuk, itu jadi suara perutnya jadi nggak keluar. Nah di sini juga kadang-kadang Nathan ada ekspresi gestur yang kayak manggut gitu ya, kayak ini tuh karena korupsi, ini tuh karena ini jadi kayak itu bagian dari penegasan. Nah di sini Miss dia juga suka, sudah lancar, sudah tenang ya. Nathan juga kelihatan lebih pede. Apa nih latihan yang dilakukan Nathan nih? Sampai gesturnya juga dilatih ya, karena kemarin kan PR-nya itu ya. Iya. Beberapa kali saya mencoba untuk, oh ini kayaknya bagusnya diginiin. Oh jadi kayak lebih percaya diri. Wow, jadi udah tahu ya nih kayaknya aku bercermin. Itu bercermin lihat gesturnya atau direkam atau gimana Nathan latihannya? Saya dibantu ibu saya. Ah, jadi ibu lihat ini udah bagus gitu ya. Ini udah harus lebih ini. I see, good. Jadi memang bener nih seperti Nathan ya teman-teman. Kadang kita harus praktek, dicoba nih bagian mana yang kelihatan lebih bagus. Dan buat teman-teman yang kemarin lihat proses belajarnya kita, nah sekarang ini Miss ya bangga banget nih sama Nathan karena sudah improvementnya sudah meningkat dan memberikan postur postur badan yang tegap. Terima kasih Nathan. Terima kasih Miss. Sama-sama. Nah, sekarang kita akan mendengar lagi bagaimana pendapat Quina. Ya, Quina ini dari Surabaya. Ya, benar ya Quina ya? Dari Surabaya benar ya Queen? Iya. Nah, Quina akan membahas tentang isu pendidikan yang akan mengajarkan kita atau sharing ya, bukan mengajarkan, mungkin lebih ke sharing tentang bagaimana sih gaya belajar itu ternyata bisa mempengaruhi semangat belajar anak-anak. Silakan Quina untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quina Alfisya Bahtiar. Apakah kalian pernah malas belajar? Kenapa ya kita tetap malas belajar, padahal tahu belajar itu penting? Hari ini, saya akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh semua pelajar di dunia, yaitu malas belajar. Saat ini, semua pembelajaran dilakukan secara online. Jadi, malas belajar seakan menjadi hal yang lumrah. Lalu apa sih sebenarnya penyebab malas belajar? Menurut saya, ada dua masalah utama malas belajar, yaitu gaya belajar yang tidak sesuai dan lingkungan yang tidak mendukung. Gaya belajar yang tidak sesuai. Penyebab malas belajar yang pertama adalah gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Gaya belajar yang tidak sesuai bisa membuat kita malas belajar, kesulitan memahami pelajaran, dan tidak ada semangat atau motivasi untuk sekolah. Misal saat pandemi, semua serba online, tapi ada anak yang merasa tidak pas atau sesuai kalau dia belajar online. Maka
Dia harus belajar offline dengan bertemu guru. Itu adalah salah satu contoh gaya belajar yang tidak sesuai. Penyebab yang selanjutnya menurut saya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar adalah salah satu faktor yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Rumah atau sekolah yang tidak kondusif bisa membuat kita malas belajar. Salah satu contohnya adalah rumah atau sekolah yang tidak bersih, tidak menyiapkan fasilitas yang cukup dan modern. Kita yang malas belajar tidak selalu merupakan salah dari diri sendiri. Bisa jadi kita hanya membutuhkan perubahan di lingkungan sekitar. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Cara mengatasi untuk masalah gaya belajar yang tidak sesuai, orang tua perlu peka dalam melihat gaya belajar yang paling sesuai untuk kita. Gaya belajar adalah cara kita merespon untuk pelajaran yang diterima dan membuat lebih mudah mengerti pelajaran. Gaya anak belajar dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu visual, auditori, baca tulis, dan kinestetik. Visual dengan gambar atau diagram, auditori dengan suara, baca tulis dengan mencatat, dan kinestetik dengan mempraktikkannya secara langsung. Lalu cara untuk mengatasi lingkungan yang tidak mendukung, sebuah riset menunjukkan bahwa lingkungan rumah dan sekolah berpartisipasi terhadap prestasi siswa. Rumah atau sekolah yang positif bisa meningkatkan semangat belajar kita. Apa sih contohnya lingkungan rumah dan sekolah yang baik? Tentu saja rumah yang bersih, sekolah yang bersih, dan menyiapkan fasilitas yang cukup dan modern. Jadi, kita dapat melakukan semua ini agar tidak malas belajar. Walaupun ada atau tidak masalah-masalah ini pada kita harus semangat belajar demi dapat menggapai cita-cita dan generasi Indonesia semakin maju. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, Quina. Aduh, sampai jatuh nih pulpennya ya. Miss dia mencatat beberapa nih. Cuma menurut Quina apa nih penampilan tadi yang lebih meningkat ya, improvement ya, lebih baik daripada ketika kita simulasi kemarin minggu lalu? Teksnya diringkas sih, soalnya kemarin kan kepanjangan simulasinya sampai 6,5 menit. Betul. Jadi ini lebih ringkas, lebih padat, dan menurut Quina lebih mudah dipahami nggak? Lebih mudah disampaikan nggak? Yang ini? Iya. Ya, jadi memang teman-teman ketika kita mempersiapkan materi berbicara, selain materinya harus runtut ya, tadi Quina ada openingnya ya, permasalahan yang dihadapi, kita tuh suka malas belajar, padahal kita tahu belajar itu penting, itu adalah bagian dari openingnya. Di situ kemarin panjang sekali gitu ya materinya, padahal durasinya kan dibatasi 3 menit. Nah, ketika kita berbicara, kita juga harus mengatur banyak sedikit pembicaraan kita disesuaikan dengan durasinya. Dan ada hal yang menarik lagi nih Quina yang Miss Diah lihat. Miss Diah paling suka Quina saat bilang ada 4 gaya pembelajaran. Quina kan gini ya. Pertama visual, kedua auditory. Nah, itu benar teman-teman bahwa ketika kita menyebutkan ada 1, 2, 3 gitu ya, akan lebih mudah kalau menggunakan gesture. Lalu ketika menyebutkan harus diam dulu, ada 4. 1, 2, 3, 4. Seperti yang dilakukan Quina tadi dan baru dijelaskan. Karena dengan demikian kita jadi lebih paham, oh oke, yang akan dibicarakan ada 4. Oh oke, yang pertama ini, kedua, ketiga. Dan pause atau jeda-jeda itu sangat dibutuhkan untuk membuat audiens lebih paham ketika mendengarkan pendapat kita. Oke, thank you Quina. Nah, tadi informasi tentang Quina. Sama-sama, Miss. Iya, sama-sama. Iya, tadi pendapat yang disampaikan Quina tentang gaya belajar bikin kita berpikir ya, kita gaya belajarnya apa ya? Jangan-jangan Miss Dia gaya belajarnya salah nih. Atau teman-teman perlu mengingat kembali apakah aku lebih suka untuk visual, auditory, atau harus sambil bergerak. Nah, kalau Genta, kira-kira hari ini akan menyampaikan tentang apa ya? Dan kira-kira Genta punya pendapat apa nih tentang isu-isu sosial yang ada di Indonesia? Hari ini mau presentasi tentang apa nih? Genta berpendapat tentang apa? Terkait kemiskinan, Miss. Tentang kemiskinan. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di Indonesia? Sudah siap, Genta?
Insya Allah. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Satria Bumi, biasa dipanggil Genta. Kali ini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai masalah yang dekat sekali dengan kehidupan kita, terkait masalah kemiskinan. Saya menyebut ini masalah yang dekat sekali dengan kita, karena misalnya di lingkungan rumah kita saja, setidaknya pasti ada satu orang yang terdampak yang terkena dengan masalah kemiskinan ini. Inilah alasan saya menyebut masalah kemiskinan adalah masalah yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Di antara masalah-masalah kemiskinan itu, yang pertama adalah terkait pandemi ini. Dampak pandemi ini tidak hanya menghambat kita dalam beraktivitas seperti biasa, seperti berrekreasi, sekolah, dan lain-lain. Pandemi ini juga membuat angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Dengan tidak adanya kejelasan kapan pandemi ini berakhir, masalah ini harus segera ditangani. Yang kedua, terkait tempat terjadinya bencana kemiskinan. Jika kita lihat tentang tempat terjadinya bencana kemiskinan, maka baik di kota maupun di desa, keduanya memiliki masalah yang sama. Namun, jika kita lihat datanya lebih detail, maka akan terlihat bahwa kasus kemiskinan di desa akan lebih banyak daripada kasus kemiskinan kota. Ini menunjukkan kemakmuran masyarakat belum merata. Dan yang terakhir adalah terkait kepedulian masyarakat. Melihat angka kemiskinan yang nampaknya memanfaatkan pandemi ini untuk meningkatkan angkanya, maka sudah seharusnya kita juga meningkatkan kepedulian kita terhadap mereka yang terdampak oleh kemiskinan ini. Namun bukannya meningkat masyarakat, tapi mementingkan diri sendiri. Hal ini bisa membawa angka kemiskinan semakin berjaya. Ada masalah, ada solusi. Meskipun masalahnya segunung, maka solusinya juga segunung. Setidaknya jika tidak lebih banyak. Memikirkan masalah saja atau memikirkan solusi tidak akan bermanfaat. Jadi, yuk kita cari solusinya. Kita bisa membantu meringankan beban mereka dengan mengirimkan berbagai macam bantuan sosial. Bisa berupa barang ataupun jasa. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, atau jika berupa jasa bisa kita menjadi turun tangan langsung menjadi relawan di para korban kemiskinan di sana. Selain itu, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka dan menurunkan derajat mereka di mata kita hanya karena mereka serba kurang. Karena sikap membeda-bedakan hanya membuat rumit masalah. Dan dengan tetap menjaga hubungan dengan mereka, kita bisa mempermudah urusan mereka. Sebagai langkah terakhir, kita harus memunculkan rasa peduli kepada mereka, bukan hanya pada diri kita sendiri, namun juga pada diri orang lain. Jika hanya satu orang yang peduli dan yang lain tidak, maka tidak akan bermanfaat. Dan harus diingat sebenarnya jika kita tidak peduli kepada mereka, maka sebenarnya dampaknya juga akan terjadi kepada kita. Meskipun sekarang tidak terasa, besok-besok siapa yang tahu. Mungkin kita terasa tidak mungkin karena kemiskinan hanya dengan hal-hal kecil ini. Namun semua hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Melakukan hal-hal kecil ini pelan-pelan akan menjadi hal besar. Jadi kita munculkan kepedulian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Genta. Genta. Apa nih yang menurut Genta ya dari penampilan tadi yang Genta udah bagus, yang udah Genta nyaman, mana yang menurut Genta masih harus ditingkatkan lagi? Apa ya? Genta udah nyaman nggak? Deg-degan nggak? Ya, Masih sedikit. Naskahnya belum hafalnya ya belum gimana ya, setengah hafal, masih harus ditingkatin lagi. Ini belum hafalnya sedikit. Jadi masih perlu latihan lagi gitu menurut Genta sebenarnya masih bisa disempurnakan lagi. Ada beberapa catatan nih dari Miss Dia. Untuk yang bagus, Miss Dia suka artikulasinya ya, PR-nya dari pertama kita ngomong kan kadang ketika berbicara nih nggak cuma Genta ya, teman-teman yang lain juga, beberapa orang juga. Kalau makin lama tuh volume-nya makin turun. Ya, nah kalau semakin lama durasi berbicara tuh kadang makin turun. Untuk tetap pada volume yang sama, itu kadang kita butuh ekstra. Nah di sini meskipun ada penurunan ya, tapi nggak terlalu
tajam gitu. Jadi Miss Dia masih mendengarkan artikulasinya udah lebih bagus, udah nggak kayak kedengeran kayak diseret gitu ya, udah lebih jelas gitu. Terus volumenya juga sudah lebih stabil, mungkin karena di luar kan ada suara-suara, jadi suara zoomnya yang masuk jadi balapan, jadi di tempat kita kedengerannya lebih rendah. Dan nanti ada beberapa gestur yang menurut Miss Dia udah sempurna nih Genta. Di bagian akhir Genta sudah tegak, sudah lurus badannya ya, seperti tadi yang ditampilkan Nathan. Tapi hanya beberapa kali masih sesekali ada gerakan yang memang kurang sempurna posisinya. Nanti kita belajar lebih banyak lagi Genta. Tapi yang penting Genta tahu bahwa udah ada peningkatan ya. Tinggal nanti dilatih kembali supaya makin bagus penampilannya. Oke Genta, thank you. Nah, tadi Genta sudah memberikan solusi tentang mengatasi pendapatnya ya tentang isu-isu sosial. Nah, sekarang kita akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan Akmal yang akan menyampaikan tema tentang isu disabilitas. Nah, memang di kelas kemarin kita sempat mengangkat isu-isu minoritas, salah satunya isu disabilitas atau difabel, ya, different ability, untuk disampaikan kepada anak-anak ya di kelasnya berpendapat holiday ini, supaya mereka mendapatkan gambaran, mendapatkan wawasan tentang bagaimana sih seharusnya kita berperilaku kalau kita memiliki teman atau bertemu dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, Akmal akan menyampaikan informasi tentang kepeduliannya terhadap isu disabilitas. Sudah siap, Akmal? Boleh dinyalakan, masih di mute? Oke, coba. Ya, ini masih... oke. Coba, halo Akmal? Halo, Miss. Oke, good. Silakan Akmal, waktu dan layarnya Miss Dia persilakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Akmal. Kali ini saya ingin membahas mengenai kesempatan difabel yang terbatas untuk mengembangkan potensi. Saat ini masih banyak difabel yang belum mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi. Penyebabnya antara lain stigma masyarakat terhadap difabel dan minimnya sekolah khusus difabel di Indonesia. Beberapa masalah yang kita hadapi antara lain, pertama, kurangnya kesadaran masyarakat pada pentingnya pendidikan bagi difabel. Masih banyak orang tua yang menganggap anak difabel tidak punya potensi, jadi pendidikannya tidak diperhatikan. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pendidikan untuk difabel. Selama ini pendidikan bagi difabel banyak dilakukan di SLB, padahal tidak semua daerah punya SLB. Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, jumlah 1,6 juta anak difabel, baru 18% yang bersekolah baik di SLB maupun sekolah inklusif. Kemudian diskriminasi dalam dunia kerja. Masih banyak seleksi kerja yang menyertakan syarat-syarat fisik. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah telah mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1% difabel dan perusahaan BUMN 2% difabel dari total pekerjanya. Tapi kenyataannya justru fisik sempurna menjadi syarat penerimaan pegawai negeri. Kurangnya kesadaran masyarakat pada pendidikan bagi difabel, kurangnya fasilitas pendidikan, dan diskriminasi dalam dunia kerja menunjukkan bahwa difabel belum mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Solusi yang kita perlu upayakan antara lain, masyarakat perlu mendapat lebih banyak informasi tentang hak pendidikan bagi difabel, didukung oleh pemerintah dengan membuat aturan untuk pendidikan bagi difabel. Kemudian memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk difabel. Pemerintah menyiapkan lebih banyak sekolah dan tenaga pengajar khusus bagi difabel. Difabel harus mendapatkan kesempatan bekerja dan karya sesuai potensinya. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak, difabel dapat bersaing di dunia profesional. Misalnya menjadi guru mata pelajaran non-olahraga. Difabel tunarungu menjadi ilustrator dengan mengembangkan kemampuan visualnya. Difabel tunanetra menjadi musisi.
difabel belum mendapat kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensinya. Mari bersama-sama untuk lebih peduli pada teman difabel agar mereka dapat mengembangkan diri dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga dunia profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good, Akmal. Salah satu hal yang Miss Dia lihat, jadi di kelas kita melakukan apa ya, pengecekan gitu ya, masukan dia bukan pengecekan, memberikan masukan untuk naskah-naskah yang dikembangkan. Nah, ketika pertama kali Miss Dia menerima naskahnya Akmal, Akmal ini memberikan naskah yang cukup baik, di mana ketika kita berpendapat itu memang harus didukung oleh data dan fakta untuk memperkuat pendapat kita. Nah, tadi Akmal memberikan bahwa ketika membahas tentang permasalahan bahwa teman-teman difabel kita kesulitan untuk mencari kerja, padahal undang-undang sudah mewajibkan bahwa setiap perusahaan setidaknya harus ada 1% difabel untuk dipekerjakan. Misalnya gitu ya. Di sini menarik, baik karena Akmal memasukkan undang-undang nih sebagai salah satu data yang mendukung pendapatnya. Lalu yang kedua, Akmal menggunakan istilah difabel. Jadi memang buat teman-teman ada istilah yang dikembangkan oleh salah satu aktivis di Jogja ya, aktivis tentang isu-isu disabilitas, menemukan istilah yang paling tepat digunakan itu adalah difabel dengan different ability atau kepanjangan dari different ability atau kepanjangan dari kemampuan yang berbeda. Jadi kita sadar bahwa teman-teman difabel yang lainnya diberi juga kelebihan seperti misalnya teman-teman tunanetra itu memiliki kemampuan pendengaran yang baik, perabaan yang baik, dan juga teman-teman yang lain tentu memiliki kelebihan yang lain sehingga kami menyebutnya atau istilah yang paling tepat digunakan untuk menyebut saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, kita lebih pantas untuk menyebutnya dengan difabel. Oke, terima kasih Akmal sudah berbagi cerita dan memberikan pendapatnya tentang isu difabel. Thank you Akmal. Nah, selanjutnya kita ada Napila. Napila yang akan membahas pendapatnya, yang akan menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana ya solusi untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Kenapa nih Nap mengambil isu kemiskinan untuk diangkat di kelas kita nih Nap? Karena emang di Indonesia banyak yang miskin. Betul, karena isu ini dekat dengan kita ya. Dan bagaimana nih kira-kira kita bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, silakan Nabila, waktu dan tempat Miss Dia persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafila. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. BPS mencatat 9,22% pada September 2019. Saat ini, Indonesia sedang mengalami masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Hal ini semakin memperberat kondisi kemiskinan. Data BPS mencatat kenaikan 0,97% menjadi 10,19% pada September 2020. Pada kesempatan ini, ada 3 masalah yang akan saya ambil, yaitu poin pertama adalah pandemi yang berkepanjangan, menyebabkan banyak pekerja yang di-PHK. Contohnya, pekerjaan pabrik banyak yang dirumahkan. Yang kedua adalah pendapatan yang kurang. Pada poin ini, orangnya bekerja, tapi penghasilannya kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Contohnya, pedagang asongan. Yang ketiga adalah faktor alam. Hal ini pun bisa menyebabkan kemiskinan sebagai contoh bila di suatu daerah mengalami banjir atau kekeringan lahan yang lama, sehingga menyebabkan pendapatan petani berkurang karena lahannya tidak bisa dipakai bercocok tanam. Dari permasalahan dan contoh di atas, ada beberapa solusi yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah karena pandemi adalah masalah nasional.
Pemerintah harus mencari inovasi baru dengan menyediakan lapangan pekerjaan berbasis online. Poin kedua adalah diberikan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya, dinas sosial lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan. Poin ketiga adalah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Memperbaiki saluran air atau sungai supaya tetap bersih dari sampah. Dan masyarakat juga tidak boleh membuang sampah sembarangan loh. Daerah yang mengalami kekeringan dibuatkan saluran irigasi. Sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita berantas kemiskinan dengan rajin bekerja, mencari lapangan kerja baru, dan sayangi lingkunganmu supaya tetap terjaga. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintai lingkunganmu ya, Nabila ya. Oke, good, Nabila. Ini Miss Dia suka sekali penampilan Nabila hari ini. Banyak beberapa peningkatan yang dilakukan Nabila untuk performing day hari ini. Ada tambahan data ya di awal ya untuk opening ya kan? Betul, ada data statistik yang digunakan untuk menunjukkan kemiskinan di Indonesia. Good. Lalu yang kedua, kemarin masukannya apa terkait gestur dan eye contact, Nabila? Ya. Di sini sudah ada eye contact ya. Kadang kita lihat ke kamera, kadang kita lihat ke layar gitu ya. Karena memang kita sudah terbiasa untuk ketika melihat orang itu harus lihat eye contact-nya gitu ya. Padahal kalau di Zoom itu kan yang kita lihat kadang orangnya nih, Miss. Nah, padahal seharusnya kita harus melihat ke kamera. Nah, Nabila sudah sesekali lihat kamera, ke layar gitu ya. Karena memang paling nyaman lihatnya ke layar ya, kayak kita diajak ngomong. Lalu yang kedua, ekspresinya. Miss dia suka ekspresi Nabila, ada ekspresi serius mengkerut gini ya. Ini untuk menunjukkan kayak, ini serius nih, aku prihatin nih gitu ya, terkait kemiskinan. Dan juga ada gerakan tangan. Dan sudah tidak kecepatan. Good. Latihannya gimana, Nabila? Ya, sebenarnya latihannya nggak banyak sih, kayak cuman latihan dibaca-baca ulang. Dan emang waktu latihan sering kecepatan juga. Dan kadang apa? Sorry, maaf. Kadang belibet. Nah, ini udah cukup. Di sini Miss Dia suka Nabila ada kayak jeda sedikit untuk menenangkan diri gitu ya. Karena kalau kita berbicara nih teman-teman, kadang kita kan terlalu cepat. Terus ketika kita mau ngerusak tempo pembicaraan itu harus jeda dulu. Nah, di sini Nabila udah mulai untuk mencoba menenangkan diri. Tapi komplit ya, ada gesturnya, ada ekspresinya, dan juga informasinya juga ada data-data yang diberikan. Oke, good job Nabila. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman semua di rumah memperhatikan ya, memang semuanya Miss Dia punya catatan improvement. Karena memang setiap pertemuan Miss Dia harap ada perbaikan walaupun cuman sedikit. Itu ada satu hal yang sudah bagus, karena itu ada progres yang harus disyukuri. Karena proses berbicara itu harus belajar lagi, termasuk Miss Dia masih terus belajar dan belajar. Nah, sekarang Yahya ini salah satu peserta terjauh kita. Dari daerah mana ya di luar Jawa? Balikpapan. Dari Balikpapan. Nah, Yahya akan menyampaikan tentang bagaimana kita lebih rajin dan semangat belajar ya Yahya ya selama pandemi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan tentang kependidikan. Yang pertama, keadaan sekarang dalam kependidikan sekarang itu kita sekolah menggunakan online. Jadi kita menggunakan laptop, HP, lalu kita akan bertemu lewat kamera HP atau laptop itu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, yang kedua, problemnya. Kita di rumah ini sekolah online pasti banyak problem. Bukan hanya, mungkin banyak dari kalian yang lebih dari problem ini. Yang pertama, jaringannya error. Kadang-kadang saya bisa, pernah kan di sini jaringannya error banget. Kedua, bosan. Duduk, ini itu bosan. Pengen ketemu. Ketiga, perekonomian. Ada banyak orang di sana yang tidak mempunyai laptop, kuota, HP. Jadi mereka kadang-kadang belajar di rumah bersama ibu atau keluarga.
Nah, jadi teman-teman, jika bosan di rumah, saya ada beberapa solusi. Yang pertama, solusinya kalian bisa bermain bersama orang terdekat, keluarga, sepupu, mungkin nenek, kakek. Nah, kalau mau main sama teman, boleh main sekali-sekali, jangan terlalu keseringan karena lagi pandemi. Nah, yang kedua, kalian bisa bisa berkreasi masak, masak puding, masak makanan-makanan yang kalian suka, memelihara ini itu, baru tuh membuat peliharaannya senang. Jadi kalian bisa berkreasi apa yang kalian mau. Nah, sekali-sekali, yang ketiga, sekali-sekali kan kalian di rumah ada makanan tuh beli tuh dari super atau minimarket. Nah, kalian itu sekali-sekali ikut ayah atau ibu kalian yang lagi belanja ke supermarket. Jadi kesimpulannya, kita bisa mencari solusi agar kita tidak bosan. Yang kedua, stay strong, menjaga kesehatan. Karena ini lebih baik di rumah bosan sebosan apapun daripada kita sakit kena corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kemarin kita belajar tentang metode bagaimana kalau berbicara itu penuh dengan improvement ya. Jadi memang tiap orang nih, teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ayah bunda, bahwa tiap orang itu punya gaya berbicara sendiri-sendiri dan juga metode untuk menyusun kalimatnya sendiri-sendiri. Ada yang harus naskah dulu lengkap, ada yang cuma kerangkanya saja, bahkan ada yang langsung ngomong gitu. Nah, Yahya apa tadi? Ada beberapa improvement ya yang kayaknya dimasukkan pada simulasi pada performing di hari ini dibandingkan simulasi kemarin. Menurut Yahya suka penampilan hari ini atau minggu lalu? Atau pertemuan sebelumnya, sorry. Pertemuan sebelumnya, Miss kasih tahu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya tulis di Microsoft sendiri kan. Jadinya tambah lancar. Walaupun tadi yang tentang problemnya itu ada AIUEO-nya. Lebih baik yang inilah daripada yang kemarin. Betul, karena ini sudah lebih runtut ya. Yahya juga udah bisa mengatur ketika kita mau berbicara dengan improvisasi. Itu kadang-kadang pas lagi ngomong ada pop-up ide. Ya, jadi kayak internet itu kan suka ada pop-up iklan, ya kan? Nah, sama ketika kita lagi mau ngomongin 1, 2, 3, tiba-tiba ada pop-up ide, kadang ide yang ini ketika kita ambil untuk berbicara, jadi merusak struktur yang lain. Nah, tadi Miss Dia melihat Yahya meskipun sudah ada muncul ide baru, tapi Yahya kembali lagi untuk ngikutin struktur yang ada. Kembali lagi untuk ngurutin 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Oke, thank you Yahya, selalu suka dengan ekspresinya, dan nanti tinggal lebih banyak baca lagi, lebih banyak coba untuk membangun struktur berbicara lagi, supaya tambah rapi dan tambah runtut. Gitu ya Yahya? Oke, Miss. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita nggak terasa ternyata sudah mau habis nih peserta kita ya. Sudah sampai ke nomor ke-7. Nah, kita akan ketemu dan mendengarkan pendapat dari Nabila Syifa. Syifa akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyelesaikan kemiskinan. Sudah siap, Syifa? Insya Allah. Silahkan dimulai. Miss Dia kasih tempat dan layarnya untuk Syifa ya. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi. Nama saya Syifa. Hari ini saya akan membahas tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan adalah sesuatu yang tak pernah luput dari realitas sosial. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara global. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibanding tahun sebelumnya. Mengapa hal itu terjadi? Berikut ini adalah penyebabnya. Yang pertama, perubahan iklim atau bencana alam. Kita tahu kalau perubahan iklim seperti banjir, badai, dan lainnya akan berpengaruh pada banyak hal, terutama ekonomi. Ini menjadi penyebab kemiskinan. Contohnya, kegagalan pertanian akan membawa pada dampak ekonomi bagi petani dan banyak orang. Yang kedua, wabah.
Penyebab kemiskinan di Indonesia ini nampaknya terjadi karena pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Banyak yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Yang ketiga, yaitu keterampilan yang kurang memadai. Kebanyakan orang yang berada dalam kemiskinan tidak memiliki keterampilan khusus, melainkan kemampuan yang banyak dimiliki juga oleh orang lain. Hal ini membuat mereka mudah digantikan oleh orang lain dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya saja, di zaman yang serba maju ini, setidaknya kita perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi komputer dan internet. Ada beberapa solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, yaitu yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada, pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Salah satu caranya dengan melakukan transmigrasi. Transmigrasi merupakan cara mengatasi pengangguran dengan memindahkan penduduk dari daerah yang jumlahnya padat ke daerah yang jarang ada penduduknya. Dengan melakukan transmigrasi, akan terbagi dengan seimbang porsi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Yang kedua, melakukan inovasi dan kreasi. Pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, salah satu upaya terciptanya lapangan pekerjaan yaitu harus inovatif dan serta kreatif. Diharapkan pemerintah mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti warung makan, restoran, dan lain sebagainya. Jika kita membuka usaha, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha kita. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Dari penjelasan permasalahan di atas, apabila ingin mengurangi kasus kemiskinan, maka harus ditangani lebih lanjut agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah. Ayo lebih produktif lagi sehingga terciptanya negara Indonesia yang lebih sejahtera dan terbebas dari masalah kemiskinan. Saya Syifa pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Syifa, kita dengar dulu. Menurut Syifa, apa nih improvement yang muncul di Performing Day kita kali ini? Miss dia udah ada catatannya. Kalau menurut Syifa apa? Bacanya udah sedikit nggak kecepatan. Sedikit. Sudah nggak kecepatan kok. Udah nggak kecepatan. Terus artikulasinya juga jelas ya. Di awal juga udah ada senyum ya, ada smiling voice di awal. Nah ini hati-hati teman-teman, memang ketika Miss Dia di kelas, anak-anak itu memang harus lantang dan juga senyum, karena senyum itu bisa bikin kita yang lebih nyaman dan yang dengar itu juga lebih senang. Nah nanti di awal sapa itu memang harus ada senyum. Tapi ingat, ketika kita menyampaikan isu-isu yang memprihatinkan, ekspresinya harus serius. Harus nggak boleh senyum. Isu kemiskinan, isu-isu yang sedih gitu nggak boleh senyum. Nah, di tengah-tengah Nabila udah memberikan ekspresi kayak serius nih, ini aku ngomongnya benar-benar loh, bukan lelucon gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya itu kita kasih muka serius, di awal senyum. Jadi memang ekspresinya itu harus terus dinamis. Termasuk di akhir ketika kita pisah gitu ya, sudah selesai, pamit, itu ditutup juga dengan senyum. Oke, good job Nabila. Terima kasih. Nah, jadi memang teman-teman, ketika di kelas ini, masing-masing peserta akan diberi catatan untuk peningkatan. Jadi bagi yang sudah bagus, tambah bagus, dan ketika ada kesalahan-kesalahan minor bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kita masih ada 2 peserta terakhir nih. Hari ini kita akan mendengarkan Michael yang akan menyampaikan tentang isu kemiskinan juga. Benar ya Michael? Oke. Kira-kira Michael sudah siap? Mungkin bisa sambil cek suara. Oke? Oke, suaranya sudah masuk. Nih Michael agak ya. Oke, aman. Silakan Michael untuk berpendapat tentang isu kemiskinan. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera.
Marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dikarenakan berkat-Nya, kita mengadakan pidato ini. Saya adalah Tanel Satya dari Sekolah SMA Negeri 3 Yogyakarta. Saya membicara pidato ini. Dan ini saya akan membahas tentang suatu kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang vital atau diperlukan untuk memenuhi kehidupan seseorang. Kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak hal. Beberapa di antaranya kurangnya lapangan pekerjaan, tidak pasti pekerjaan yang bisa diambil, kurangnya modal, tanpa tidak memiliki modal, harta atau kemampuan untuk memulai pekerjaan yang cukup baik, kondisi yang tidak baik, tempat yang terpencil sehingga jauh dari kelauan pekerjaan, dalam yang musuh masyarakat, dan yang lain-lain. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kemiskinan adalah suatu masalah. Karena kemiskinan dapat menyebabkan banyak akibat buruk pada masyarakat. Beberapa yang antaranya adalah ketidakcukupan hidup, ketidaksejahteraan rakyat dan masyarakat, kejahatan karena tidak mampu untuk mencukupi diri sendiri atau keluarga, dan kondisi kesehatan, kondisi masyarakat, dan kondisi negara yang memburuk. Hadirin yang saya hormati, kemiskinan harus diatasi. Beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan adalah memberikan bantuan kepada miskin, memberikan bantuan untuk keadaan hidup orang-orang sehingga mereka bisa dapat hidup dengan lebih baik, mencukupi kebutuhan dasar mereka, menyediakan lapangan pekerjaan untuk semua orang dan memberikan posisi yang ada untuk mencukupi semua orang, dan juga memberikan keadaan untuk semua orang agar dapat melakukan pekerjaan dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sekian presentasi PNI. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan selama presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Dan semoga kita dapat memberantas kemiskinan secara efektif. Bahkan atas semua kesalahan yang terdapat di dalam presentasi ini. Sekian, selamat pagi, dan terima kasih. Oke, good, Michael. Oke, ini Michael memang ini ya, karena kondisinya kurang fit, jadi kadang-kadang kalau kita lagi public speaking, kondisi kurang fit ini juga cukup menjadi tantangan ya. Memang tipsnya kadang kalau kita mau berbicara, dia sering banget suaranya hilang. Karena kalau terlalu banyak kita berbicara, terus terlalu kenceng ngomongnya itu suaranya bisa hilang. Nah, ada beberapa tips nih Michael dan teman-teman kalau misalnya kita mau perform, tapi kita kondisinya kurang fit, suaranya agak rusak gitu ya, karena sakit tenggorokan, karena batuk, atau karena kehabisan, karena kecapean. Pertama, minum madu. Karena tenggorokan itu rasanya kayak kalau sakit tenggorokan kayak kering, kayak ada gerenjel-gerenjelnya gitu ya rasanya kalau bersuara, sehingga madu ini bisa jadi kayak pelumasnya supaya lancar. Terus kalau batuk-batuk terus ya, dia paling gangguan itu adalah ketika mau harus syuting atau harus siaran radio gitu ya, terus batuk, kan kita nggak mungkin batuk-batuk di depan mic, di depan TV. Nah, itu minum air garam saat itu untuk mengatasi batuknya supaya nggak muncul, setidaknya untuk sejam gitu ya, 2 jam bisa agak reda. Jadi air garam itu emang nggak enak, dikasih air hangat, minum air garam, diminum. Jadi buat ngakalin supaya performa kita tetap normal meskipun kondisinya lagi nggak fit. Nah, untuk catatan Michael nih, Mike, misalnya ada beberapa, kemarin kan kadang-kadang ngomongnya suka kecepatan, volumenya suka naik turun. Nah, sekarang nih jedanya sudah pas, tidak terlalu cepat, bukan jeda, speednya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, powerful, dan memang masih ada beberapa kata-kata yang artikulasinya perlu diperjelas lagi. Cuman secara keseluruhan sudah lebih baik dari yang kemarin. Kalau menurut Michael sendiri gimana? Apa nih improvement yang Michael lakukan untuk persiapan performing day kita kali ini? Yang untuk latihan persiapan saya hanya baca saat ini aja, Bu. Jadi membaca-baca materi dan juga latihan artikulasi ya, supaya lebih lantang dan lebih jelas. Oke, thank you Michael. Ya, tadi Michael sudah menceritakan kepada kita semua presentasi tentang isu kemiskinan. Nah, peserta terakhir kita ada Nesa. Nesa ini juga dari mana Nesa? Dari Medan, Miss. Dari Medan ya. Jadi kita punya Yahya dari Balikpapan dan Nesa dari Medan. Nah, Nesa akan membahas tentang pendidikan. Silahkan Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesha. Kali ini saya ingin membahas tentang sekolah online.
Pandemi telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Salah satu dampak yang paling kita rasakan adalah di bidang pendidikan. Sekolah online harus dilakukan karena adanya pandemi COVID ini. Proses belajar menjadi lebih sulit dan tidak konsisten. Banyak sekali kekurangan dari sekolah online. Yang pertama, belajar menjadi tidak konsisten. Yang kedua, akan menjadi lebih cepat bosan. Yang ketiga, belum tentu semua orang punya fasilitas internet di rumah. Yang keempat, mata bisa menjadi rusak karena radiasi dari laptop atau komputer. Dan banyak lagi. Nah, ada juga nih solusi untuk permasalahan di atas. Yang pertama, cobalah untuk belajar di tempat yang berbeda agar tidak cepat bosan. Yang kedua, berkoordinasilah dengan pihak sekolah jika tidak mempunyai fasilitas internet di rumah. Yang ketiga, jika sedang rest time, istirahatkanlah mata dengan cara melihat keluar sebentar dan berhenti melihat komputer atau laptop. Yang terakhir, konsumsilah sayuran dan buah yang mengandung vitamin A, karena vitamin A sangat bagus untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, padat jelas gitu ya. Nesa memberikan beberapa tips tentang bagaimana mengatasi kalau kita kelelahan dalam menggunakan komputer atau menggunakan perangkat digital kita supaya tetap dalam kondisi prima. Terima kasih Nesa menutup performing day kita kali ini dengan tips trik yang sangat praktis yang bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Nah, itu tadi performing day yang bisa diberikan oleh teman-teman semua di kelas holiday program di edisi kelas berpendapat. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.